Kita ke informasi mancanegara, saudara 10 orang tewas dalam peristiwa penembakan massal di sebuah pusat pendidikan di kota Örebro, Swedia. Perdana Menteri Swedia menyebut bahwa peristiwa ini sebagai penembakan massal terburuk dalam sejarah Swedia. Polisi telah meminta masyarakat untuk menjauh dari lokasi kejadian karena mereka sedang mencari barang bukti penting. Polisi mengatakan 1 dari 10 orang yang tewas merupakan pelaku penembakan, sehingga diperkirakan tidak akan terjadi penembakan susulan. Penembakan terjadi sekitar pukul 12 siang di pusat pendidikan khusus dewasa yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Polisi belum merilis identitas pelaku, namun diyakini pelaku bertindak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kelompok kriminal. Polisi juga mempercayai bahwa penembakan ini bukan serangan bermotif terorisme, sehingga motif penembakan masih dalam penyelidikan. Saudara, pelajar dari beberapa sekolah di wilayah Los Angeles melakukan protes di depan gedung pengadilan kota. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana deportasi massal yang diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Demonstrasi yang dipimpin mahasiswa terjadi beberapa hari setelah sekelompok pengunjuk rasa lainnya menutup jalan raya utama sebagai tanggapan terhadap kebijakan deportasi massal pemerintahan Trump. Para pengunjuk rasa membawa bendera Meksiko dan Amerika, dan para pembicara menyatakan kemarahannya terhadap retorika Trump dan langkah pemerintahannya untuk meningkatkan deportasi. Kota-kota seperti Phoenix, Dallas, dan Asheville, North Carolina juga mengalami demonstrasi serupa. Sejumlah wilayah di Jepang Utara mengalami hujan salju yang mengganggu transportasi secara luas, termasuk pembatalan penerbangan. Kota Obihiro di prefektur Hokkaido, Jepang Utara dilanda rekor hujan salju dengan ketebalan 120 cm selama 12 jam terakhir, saudara. Menurut peramal cuaca swasta Weather News, hujan salju disebabkan oleh sistem tekanan rendah di sebelah barat Hokkaido yang menguat secara bertahap bergerak ke utara. Kondisi ini membuat peringatan badai salju dikeluarkan untuk kota pesisir Nemuro. Lebih dari 80 penerbangan Japan Airlines dibatalkan dan menyebabkan 4.100 penumpang terdampak. Salju lebat diperkirakan akan terus turun selama beberapa hari di Jepang Utara dan Barat karena pola tekanan musim dingin yang kuat. Saudara, gerakan pendidikan global Scholas Occurrentes yang diinisiasi pemimpin Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus meminta Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menjadi pimpinan Dewan Penasehat Scholas Occurrentes. Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden Global Scholas Occurrentes Jose Maria del Corral di kantor pusat Global Scholas Occurrentes di Vatikan. Dalam kesempatan itu, Jose Maria del Corral meminta Megawati menjadi penasehat dari organisasi yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan di kalangan anak muda lintas negara dan lintas agama. Megawati bilang dirinya merasa terhormat sebagai pimpinan Dewan Penasehat Scholas Occurrentes dan siap hadir kembali ke Vatikan untuk membahas soal pendidikan dan kemanusiaan. Scholas Occurrentes merupakan gerakan pemuda untuk pendidikan berdasarkan warisan dan budaya Paus Fransiskus. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan antara Megawati dan Scholas Occurrentes ini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Amalia Susanti di Roma, Italia. Susan, apa alasan gerakan pendidikan besutan Paus Fransiskus Scholas Occurrentes meminta Megawati secara khusus sebagai pimpinan Dewan Penasehat? Ya, Bella, Megawati dipilih karena gerakan Scholas Occurrentes ini akan dikembangkan di Indonesia, dan sebenarnya Vatikan dan juga Megawati memiliki sejarah yang panjang, khususnya kepada Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Seperti diketahui, Megawati merupakan putri dari Bung Karno dan Mega diharapkan dapat meneruskan gerakan yang fokus pada pendidikan ini. Presiden Scholas Occurrentes Jose Maria del Corral lalu meminta Mega untuk menjadi pimpinan Dewan Penasehat Scholas Occurrentes ini. Dan sebenarnya permintaan ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu sekitar tahun lalu ketika Presiden Scholas Occurrentes Jose Maria del Corral ini datang ke Indonesia
tepatnya ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Jakarta pada Oktober 2024 lalu. Dan saat ini merupakan kunjungan balasan Mega ke kantor pusat global Scholas Occurrentes di Vatikan, dan dalam kesempatan ini Mega menyatakan kesediaannya untuk menjadi pemimpin Dewan Penasehat Scholas Occurrentes. Dan dalam kesempatan ini Mega juga sempat berbicara mengenai peran Bung Karno khususnya terhadap ajaran-ajaran Pancasila dan juga ideologi dasar negara Indonesia. Dan dalam kesempatan itu juga Mega sempat menceritakan dengan haru bagaimana peran Bung Karno untuk membangun masa depan di dunia. Berikut adalah petikan dari pernyataan Megawati Soekarno Putri di Vatikan. Saya menjadi anaknya Bung Karno. Certamente, anche perché come puoi immaginare una delle conseguenze del mio essere figlia di Bung Karno. Dan saya sangat mengerti karena beliau mengajarkan kepada kami hal-hal yang beliau inginkan. Sebenarnya dunia itu harusnya seperti apa? E lui ovviamente ha speso tanto del suo tempo per insegnare a me la sua visione del mondo, per come sarebbe dovuto essere. Nah, tapi mungkin kalau nanti saya pertama harus bercerita untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya diinginkan juga oleh ayah saya. Quindi io dovrei anche raccontarvi quello che voleva mio padre. Karena memang sekarang kalau tadi Bapak mengatakan sekarang ini manusia sudah melupakan hati nurani. Di hadapan Presiden Scholas Occurrentes, Jose Maria del Corral, Megawati juga menyatakan bahwa Bung Karno merupakan perjuangan dan juga berjuang untuk pendidikan anak-anak di Indonesia dan juga khususnya melakukan sejumlah gerakan untuk masa depan dunia. Dela. Lalu siapa saja yang akan terlibat dalam Dewan Penasehat Scholas Occurrentes ini dan apa saja keuntungannya bagi anak Indonesia? Ia ditunjuk sebagai pimpinan Dewan Penasehat Scholas Occurrentes. Mega pun akhirnya diminta untuk mengajukan sejumlah saran-saran, dan Scholas Occurrentes ini akan berisikan sejumlah anggota-anggota yang menjadi anggota Dewan Penasehat, yaitu tokoh-tokoh nasional yang memiliki latar belakang yang pastinya berbeda, baik lintas budaya dan juga lintas agama di Indonesia. Dan menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang luar negeri Ahmad Basara, misi utama dari Dewan Penasehat Scholas Occurrentes ini adalah meneruskan cita-cita dari Scholas untuk memperluas jaringan, mendukung dan juga memperlebar khususnya soal pendidikan para pemuda di dunia dan juga di Indonesia. Dan kini Paus Fransiskus, pimpinan umat Katolik dunia, juga telah mendirikan Universitas Magna atau University of Meaning di Vatikan. Dan saat ini tengah dikelola oleh Scholas Occurrentes ini, dan kabar baiknya terdapat 100 beasiswa bagi para pemuda Indonesia yang ingin bergabung untuk belajar di Scholas Occurrentes di Vatikan ini. Mega juga mengapresiasi peran Scholas Occurrentes ini untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dan juga melalui pendidikan inovatif ini segera membebaskan anak-anak Indonesia untuk memupuk toleransi sejak usia dini. Bagi informasi, Scholas Occurrentes ini merupakan gerakan pendidikan global yang dirilis oleh Paus Fransiskus sejak tahun 2001 lalu ketika ia menjabat sebagai Uskup Agung di Buenos Aires, dan pada tahun 2013 Scholas Occurrentes ini diresmikan secara global dan memiliki kantor pusat di sini di Roma, Italia. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Amalia Susanti, langsung dari Roma, Italia. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi menuju